kesempatan berikutnya titenei Pak John kiri naki John Tubahela na holok amak telur araeka di SIK tapi ama profesor mungkin langsung holok yang si bagian perundang-undangan ini. Jadi mede nimoko mede gatu holok yang bagian adat nakune no peraturan perundangan maan gakune ti atau mede gatu ama John. Waktu kami berikan. Oke. Selamat malam, Mama. Selamat malam. Oke, malam baik. Untuk Pangkae, untuk Bapak Elias, Rai Pitihama, Kakak Simon di Lopao, kemudian Ola Ile, Rai Kenota, Lite, dan juga narasumber dan peserta diskusi Pangkae. Jadi begini, kalau cerita tentang lembaga adat itu sebenarnya cerita dari Bapak Simon, Bapak Elias, juga Bapak Ola Ide, itu memang faktanya seperti itu, bahwa lembaga adat itu sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, baik dilihat dari segi struktural, yaitu sistem hubungan yang diatur di dalam lembaga adat itu sendiri, maupun dari unsur keyakinan, yaitu cita manusia yang mengacu pada pandangan hidup dan sistem nilai. Berdasarkan fakta bahwa lembaga adat itu ada di Indonesia, maka para pembentuk Undang-Undang Dasar, khususnya pada masa amandemen tahun 1999, itu sudah mengakomodir di dalam pasal 18B ayat 2 yang mengakui adanya masyarakat hukum adat yang hidup dan berkembang. Kemudian secara aturan juga Undang-Undang Dasar itu kemudian dijabarkan juga dalam Undang-Undang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di situ diatur juga tentang lembaga adat desa. Lalu penjabaran lebih lanjut juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yaitu Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Lalu dari Peraturan Pemerintah itu dijabarkan lagi lebih lanjut. Yang terakhir itu diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 mengenai lembaga adat desa. Di situ diatur secara jelas fungsi dari lembaga adat desa, mencakup 8 fungsi, yaitu yang pertama fungsi melindungi identitas budaya dan hak-hak tradisional masyarakat adat. Yang kedua, fungsi melestarikan hak ulayat, kekayaan adat. Dan fungsi yang ketiga itu penciptaan hubungan yang demokratis dengan pemerintah desa. Jadi tadi juga sudah diungkapkan bahwa dengan terbentuknya pemerintahan desa modern, kelihatannya lembaga adat itu mulai luntur, mulai melemah. Justru dengan undang-undang ini diharapkan lembaga adat itu lebih diperkuat sehingga menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintahan desa sehingga penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan desa itu menjadi makin kuat. Fungsi yang keempat yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah desa. Kemudian fungsi yang kelima mengembangkan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan. Dan fungsi yang keenam yaitu mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilihan sengketa kepemilikan warisan, sengketa tanah dan konflik dalam identitas dalam interaksi manusia di desa. Dan fungsi yang berikut yaitu mengembangkan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman, ketertiban masyarakat desa. Ini sifatnya preventif. Jadi lembaga adat ini berfungsi untuk mengembangkan nilai adat supaya bisa terwujud perdamaian, ketentraman, dan ketertiban bagi masyarakat desa sehingga tidak terjadi konflik dan lain sebagainya. Lalu fungsi yang berikut yaitu mengembangkan adat nilai-nilai adat
untuk kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi dan lain sebagainya. Seperti sekarang adanya COVID-19 itu sebenarnya juga lembaga adat bisa berfungsi ya untuk kegiatan yang sifatnya sosial. Dan fungsi yang terakhir yaitu mengembangkan kerjasama dengan lembaga adat lainnya. Artinya bahwa apabila terjadi sengketa konflik antara dua desa atau lebih, di situ kita harapkan adanya kerjasama antara satu lembaga adat dengan lembaga adat yang lain untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antar desa. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah penting lembaga adat itu dibentuk di Adonara? Artinya bahwa tadi dari cerita sudah jelas bahwa lembaga adat itu secara nyata ada, tetapi sekarang sudah mulai melemah. Fungsinya sudah mulai memudar. Nah, ini yang sekarang apakah perlu kita adakan lagi lembaga adat itu? Nah, kalau dilihat dari segi perundang-undangan, memang sebenarnya dengan adanya pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pemerintah, juga peraturan Menteri Dalam Negeri, di situ memerintahkan supaya bupati, wali kota membentuk peraturan bupati atau peraturan wali kota untuk dijadikan sebagai pedoman bagi setiap desa membentuk lembaga adat desa. Karena pembentukan lembaga adat desa ini harus dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa yang dilandasi dengan produk hukumnya yang namanya peraturan desa, yaitu produk hukum yang tertinggi berada pada tingkat desa yang dibentuk oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Artinya bahwa kalau kita mau supaya lembaga adat desa itu terbentuk, maka saya pikir setiap desa tidak bisa berinisiatif maju atau melangkah untuk menyiapkan produk hukum yang namanya Perdes, karena di setiap desa di Flores Timur pasti masih menunggu pedomannya sudah ada atau belum. Sehingga pertanyaan kita itu, kenapa ini sudah 2 tahun peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 itu diundangkan, berlaku, tetapi sampai sekarang di Flores Timur itu belum ada peraturan bupati yang menjadi pedoman untuk pembentukan lembaga adat desa di tingkat desa. Dan juga kalau kita lihat dari permasalahan yang terjadi di Adonara, kalau kita katakan bahwa lembaga adat desa itu penting di Adonara, tapi kita di cerita Bapak Elias, Kakak Simon, dan juga Bapak Ola Ile, itu memang lembaga adat desa itu penting sekali. Nah, baik secara pasif maupun aktif bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di desa. Artinya diminta atau tidak diminta, mereka bisa menyelesaikan masalah yang bisa berakhir pada perang tanding begitu. Misalnya tadi cerita Kakak Simon dari Lopao, cerita kasus yang terjadi di desa Lamahelan. Artinya bahwa dengan pembentukan lembaga adat ini menjadi solusi, ya solusi. Saya pikir peran pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah di tingkat desa memang kita tahu ada. Tetapi kalau kita hubungkan dengan terjadinya perang tanding di Adonara, pemerintahan formal kita itu sebenarnya bertindak ketika perang itu sudah terjadi, sudah ada korban jiwa. Maka menurut saya bahwa lembaga adat ini solusinya. Lembaga adat hadir bukan untuk menyelesaikan masalah yang setelah terjadinya perang tanding, tetapi untuk mencegah terjadinya perang tanding. Nah, ini yang penting. Maka menurut saya sebagai anak Adonara, harapan untuk terbentuknya lembaga adat itu menjadi sangat mendesak. Saya memiliki sebuah optimisme. Kalau lembaga adat ini terbentuk secara merata di desa-desa di Adonara, maka
permasalahan yang selama ini terjadi dan tidak bisa diselesaikan secara tuntas dan ujungnya adalah perang tanding bisa ditekan. Bahkan saya punya suatu harapan bahwa suatu ketika setelah lembaga adat itu terbentuk, perang tanding itu bisa sampai pada titik nol. Artinya bahwa tidak lagi terjadi perang tanding yang menimbulkan korban jiwa. Optimisme saya itu didasari oleh dua hal. Yang pertama bahwa anak-anak Adonara, baik yang ada di Adonara maupun berada di tanah perantauan di daerah lain, masih taat dan menghormati nilai-nilai hukum adat yang ada di Adonara. Sehingga ritual-ritual itu sering dilakukan baik di luar tanah maupun di luar. Pendasaran optimisme yang kedua, bahwa para pemangku adat, fungsionaris adat, menyadari bahwa mereka harus menjalankan fungsi itu sejujur-jujurnya, seadil-adilnya. Tidak bisa melakukan penyimpangan-penyimpangan, ya seperti rekayasa, manipulasi, dan lain sebagainya, untuk menyelesaikan suatu masalah dengan berat sebelah. Mungkin yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Yang kalah dimenangkan, yang menang dikalahkan. Seperti yang terjadi pada institusi negara formal yang lain. Oleh karena itu, maka kita semua punya suatu harapan bahwa lembaga adat ini segera terwujud. Dan kita sebagai anak Adonara, ya mungkin bisa menyalurkan aspirasi melalui lembaga perwakilan kita, anggota DPRD, yang sekarang ini kan ketua DPRD berasal dari Adonara, mungkin kita sampaikan supaya melakukan fungsi pengawasannya terhadap bupati, supaya segera mengeluarkan produk hukum yang namanya Perbuk sebagai pedoman, ya, peraturan bupati sebagai pedoman pembentukan lembaga adat itu. Tanpa itu peraturan bupati, mungkin desa sudah siap untuk mau membentuk, tetapi tanpa Perbuk tidak mungkin mereka memulai. Saya pikir membuat Perbuk itu tidak terlalu susah. Saya pikir duduk dan menulis 1-2 jam itu bisa selesai. Karena rujukan aturan yang lebih tinggi mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pemerintah, Permendagri, itu semua sudah jelas. Pengaturannya sudah jelas. Hanya kemauan baik dari Bupati Flores Timur dan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan itu ada atau tidak? Ini menjadi pertanyaan. Nah, kenapa sudah 2 tahun kok kita diam saja? Di daerah lain sudah terbentuk. Perbuknya sudah ada, peraturan desa untuk membentuk lembaga adat juga sudah, dan lembaga adat secara nyata sudah terbentuk. Artinya bahwa keluarnya Perbuk dan Perdes di tiap-tiap desa itu bukan menjadikan lembaga adat itu ada. Nah, bukan menjadikan lembaga adat itu ada, tetapi dengan Perbuk dan peraturan desa itu mengatur tata kerja, ya, tata kerja dari lembaga adat dan hubungannya dengan pemerintahan desa. Nah, sehingga kita harapkan hal-hal yang selama ini terjadi secara negatif, ya, misalnya kasus perang tanding, pembunuhan dan lain sebagainya, itu bisa dicegah. Saya pikir untuk sementara itu saja yang perlu saya sampaikan. Pada dasarnya bahwa saya sangat mendukung dan siap membantu. Kalau Perbuknya sudah ada, kita akan memfasilitasi, membantu pemerintahan desa untuk menyiapkan rancangan peraturan desa tentang lembaga adat desa itu sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Anton sebagai moderator. Selamat malam. Selamat malam, sama Prof yang sudah dengan penuh semangat meyakinkan kita bahwa memang penting sekali lembaga adat desa ini, apalagi dikaitkan dengan perang. Sama Prof sangat meyakini bahwa kalau lembaga adat desa ini tak rodeina, berarti perangnya bisa diminimalisir, bahkan sampai pada tingkat dihilangkan. Jadi 4 narasumber mari bagian rakyat kakak ini. Sementara ini ama alia semarin ketu nak kai dan relatif penahana. Ama Simon di mari main ketu nak kai dan relatif penahana.
tinggal pengakuan ama olah nak maremai mesti juga ada sedikit kerja untuk menata kembali. Kita tidak tahu bagaimana keadaan keseluruhan desa di Adonara. Mudah-mudahan yang sudah ketuna keadaan aman itu jauh lebih banyak daripada yang harus kita tegak turo, katakanlah diluruskan sedikit. Lalu sampai kepada yang terakhir bahwa tinggal saja bagaimana diterbitkan peraturan bupati sesuai dengan Permendagri yang ada supaya lembaga adat desa ini bisa dibentuk melalui peraturan desa sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mendagri nomor 18 tahun 2018. Jadi kira-kira ketuna karena kita pada kesempatan ini mau mendapat respon umpan balik, timbal balik dari kita yang diskusi pada malam hari ini. Sementara ini sampai dengan tadi 10 telon 4. Itu ayah kan 34 orang jadi ini heluna forum tatap muka biarlah nak murukan nih. Sekarang kesempatan gue buka beken aku pia gue layar gue ini kelihatan ata bopirayan jadi ata ama Rudi mau bisa mari mahyaku yang tono 5K. Tabe ini tanda tono 5 sih ya. Silakan. Rudi anak gue yakin malah. Bapak mungkin mekanismenya yang karena ini gula yang baru bergabung ini juga ata arah sehingga mekanisme untuk kirim netna yang tabe tono 5 dan juga mungkin tabe sebut naran netno asal titnya sih ya mana ya tidak mengurangi rasa hormat untuk tite Wahangkai tapi mekanisme ini dibuat untuk maksudnya tite saling mengenal lebih dekat dan biar lebih familiar lebih akrab begitu. Apa William? Ama jadi tahan toto ya, toto 05 na kemarin. Sementara nih ama wetan songa, momologi. Waktu sebagaimana tata tertib dari yang sudah dibuat oleh Amarudi ini 3-5 menit. Jadi Oke. Baik, jadi terima kasih untuk Aring Anton sebagai moderator dan Tite Wahangkai yang bermani bergabung ya di diskusi ini. Di awal go Maring Onek nih, gua harus menyampaikan terima kasih pertama ke Amak Ilyas dan yang kedua juga KB di Amak atau KB Kakak Simon Mudamakin dan juga Ola Ile. Pernyataan dari orang tua Tite Mborua Taloga ini menjelaskan bahwa kecemasan kita dalam pembentukan lembaga adat ini sebenarnya sudah tidak perlu ada. Karena semua sudah ada. Tetapi memang membutuhkan sebuah kemampuan yang ekstra. Karena meskipun kalau per BUP itu sudah ada, kita membutuhkan satu tim kerja yang kuat dalam mensosialisasi proses pembentukan tim adat ini. Dan kecemasan saya menjadi hilang ketika orang tua Talogan hadir. Karena terkadang Tite yang toilet sekolah sebab ini sama hopang ibu ini tidak baliknya juga selalu dilihat dengan lirik mata yang tidak menyenangkan gitu ya. Tetapi kalau kodak nanti mau tawan silawatana beli di pakan membeli papang laut pak melarang papang dia papang tapi ternyata nah ini barang ini non silawatana tinggal Tite konstruksikan ulang. Dan oleh karena itu ada satu dua pikiran yang gue perlu sampaikan. Gue ingat tadi kalau Kakak Simon Marindukne, gue tergugah sekali ya. Bahwa me puka bagi ke tapelotan akan mendata. Itu sesuatu yang luar biasa. Harus kita pegang peran itu. Dan itu yang sedang rusak di banyak lewatana. Seperti kata ama ola ile no ne to ihal di metoiro tite hal di metite
perebutan kekuasaan secara fungsional, secara adat itu sangat buruk. Itu yang menghancurkan keadaan lautan. Itu hal yang gue perlu sampaikan. Hal yang berikut, ketika Kakak Simon kemarin soal Nayung Bayang. Nayung Bayang itu sebenarnya sebuah konsep hukum ya, yang terbentuk secara alamiah. Dan oleh karena dalam teori hukum, kalau ada dua orang sudah sepakat, itu menjadi undang-undang bagi mereka. Tidak perlu yang lain persoalkan. Karena lahir dari batinnya, lahir dari nilai-nilai yang dianut, lalu dia buat kesepakatan. Saya tidak perlu menyebutkan konsep kesepakatan itu dalam versi teori hukum. Tetapi yang namanya sepakat itu sama dengan dua pihak membentuk undang-undang. Contoh misalnya anaknya, kalau taga duit lewat tanah botorua, lewat tanah ikan kan bisa bantu, dia bisa turut terlibat. Itu didasari pada kesepakatan. Karena itu menurut gue yang Tite coba malam ini sampai merumuskan bahwa pembentukan lembaga adat lewat Perbuk harus terjadi. Dan yang lebih ada di depan kita cukup berat adalah tim sosialisasi Perbuk. Mengikut sertakan Tite Ama ketolokan Amelias, Ama Simon, Pisano Ama Oleh. Sehingga tidak bicara dari luar, karena yang sekolahnya begitu baliknya memang terkadang bertingkah laku juga ada dua versi. Ada orang yang berpendidikan tapi tidak punya pengetahuan. Karena itu dia pulang, dia menempatkan versi sebagai orang yang tidak punya pengetahuan. Tetapi dia memproklamasikan bahwa orang yang punya pendidikan. Ini ya salah. Ini ya salah. Sehingga ada bukan Nabi Melak, tapi Nabi Nabla. Oleh karena itu, gue sangat berterima kasih karena dengan narasumber kita terutama dieksekusi oleh Pak Tubahelan dengan itu yang namanya pembenaran formal. Tapi pembenaran substansial, ini telok enok nih, ama Ilyas enok nih, ama Simon, ama Ilyas enok nih, oleh Ilyas enok nih. Itu substansinya sudah benar. Hukum harus tumbuh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Tidak bisa kita ambil satu barang baru, datang baru pasang. Lalu bilang, kau ikut ini ya. Orang juga lalu pikir, kenapa saya harus ikut? Nah, justru disinilah tugas kita. Kalau tidak panah toletnya susah tidak selalu hana lewatan suku kan, nuan to lewatan suku kan ada tatain macam ini, kita niku balik, dikria tak melasare. Dan salah satu caranya adalah pembentukan lembaga adat. Barangkali Aring Anton gue mana akan belakang, ini lihat belakang. Jadi rasanya itu sudah menyampaikan hal-hal prinsip supaya bisa menjadi acuan diskusi ke depan. Nah, yang pasti bahwa pembentukan lembaga adat harus menjadi goal kita malam ini, mengikut sertakan Tite Ama berdua taluk anaknya, termasuk Pak John. Pak Johnnya kan namanya gampang, bikin Perbuk itu dia duduk 1 jam selesai. Dan asal Pemda dalam pengertian ini adalah legislatif eksekutif bisa menerima gagasan yang sedang kita diskusikan. Barangkali untuk sementara mana supaya saya tidak boleh mengambil banyak waktu dari Tite Ikeng, hanya juga masih itu di hati saya ketika Kakak Simon amak Simon namarin kebel tidak pakai itu mengganggu sekali batin saya. Bahwa konstruksi lautannya sudah pada berantakan. Dan inilah tugas kita. Maka mengakhir ini saya katakan, mari kita berperang untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih, saya kembalikan untuk Aring Anton memoderasi selanjutnya. Terima kasih. Baik, Amak Wetan Songa, terima kasih. Kiring Kelemuna. Tite langsung lanjut karena semangat Pak Prof. Jona Enakune dilanjutkan dengan Amak Kebetan yang naruh tamu nakune jadi titik semangat supaya juga Perbuk nih taruh jadi Pak John mari main jam tuh dibahaga di urusan Perbuk nih. Ya. Baik, titik lanjut ke peserta diskusi Ikena. Gopia ayak ini nara tidak banyak melihat nih atau Rudi mau ulang heku tono 5 Gue
Oh, sama Saiman, silakan. Sama Saiman, silakan. Orang Pemda dulu. Mau bagian mau ya, sama Saiman, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum. Amalia, selamat malam. Pak Simon Mudamakin, Ama Ola, Nakunit Pak Anton moderator, Amare Memusino Hanarat Nologut Siki. Gue pialaran tuh kada Amar kada Saiman. Gue narat mudana Saiman piatan siling gue ada suku tokan. Menarik memang apa yang tadi disampaikan oleh Amalias. Gue tadi mengharapkan bahwa pada saat terakhir dari Pak Tubahelan tadi, beliau harus bisa mengatakan bahwa nape tur aku naku Amalias sebenarnya bahwa lembaga arti nohona ini nohon kai, tapi nak kan tak muka ini tur aku. Saya tadi mau mengharapkan apa yang mau disampaikan oleh Pak Tubahelan sehingga kita bahkan bisa tahu, oh berarti nala-nala ini nalam sini beto. Gue mau sampaikan begini, bahwa memang seperti postingan gue di awal-awal diskusi kita, gue sempat posting bahwa lembaga adat ini tidak perlu kita bentuk lagi karena ini nongkai, cuma fungsinya yang barangkali kita pertajam. Hamil aku sama Elias Marin aku nih, fungsinya yang harus kita pertajam ulang. Terkait dengan kenapa lembaga adat itu ada, lalu sekarang tak mukai. Nah ini kan tergerus dengan adanya pembentukan desa gaya baru dan lain sebagainya waktu itu atas perintah undang-undang pokok pemerintahan desa. Di situ nak menempatkan posisi kepala desa sebagai hakim perdamaian desa. Nah karena hakim perdamaian desa nakune no anakae, berarti fungsi anaknya sudah tergerus ke hakim perdamaian desa yang di bawah kendali kepala desa nakune. Nah sekarang ini sudah dengan adanya undang-undang yang baru, lalu juga dengan Permen 18 tahun 2018 yang terakhir tadi, itu nak kembali mau menghidupkan lagi yang namanya lembaga adat desa. Sehingga peraturan menteri ini menjadi pedoman pembentukannya secara utuh, lalu dalam pasal 10 ini menjelaskan bahwa nanti pedoman lebih lanjut itu dibuat dengan peraturan bupati maupun peraturan wali kota. Di awal postingan Nolong juga pernah ini, bahwa kalau toh memang dibentuk dengan pedoman oleh bupati, maka judul perbuknya itu jelas, pedoman pembentukan lembaga adat desa di Kabupaten Flores Timur. Itu judulnya. Lalu muatan substansinya itu apa saja, bagaimana proses pembentukannya, lalu siapa saja yang boleh duduk di dalam struktur itu, karena di dalam pasal 9, ayat 2 huruf B, huruf F dan G, sudah menyebutkan di situ, bahwa di situ ada strukturnya. Siapa ketuanya, dan terakhir siapa sekretarisnya, yang Ama Anton kemarin mengatakan bahwa barangkali lewat satu sekretaris eksekutif misalnya. Ini juga sangat tergantung dari kesepakatan mereka yang berada di dalam struktur tadi. Yang penting, pembentukan struktur ini tidak berbias dari struktur yang sudah ada selewatan lolone. Jadi tidak bisa yang beberapa malam lalu kita diskusi bahwa nanti karena memang biasanya hanya sekedar bisa berbicara, akhirnya Rana selalu tampil di depan, lalu besok-besok merasa diri bahwa ya saya selalu tampil di depan. Anak kerjaan juga selalu dorong, bawa anak kemarin tadi kami amat menolongnya ini apa yang kiri. Karena dia berjalan selalu anak pehero datang atau anak pehero mobil tua kan misalnya. Lalu anak juga akan memberi saksi bahwa tak ini nolongnya gue amaknya kiri nah. Dia mau berbicara tadi. Nah, hingga sekarang itu kita perlu luruskan. Itu poin pertama yang gue mau sampaikan. Yang berikut, ini juga gue sempat chattingan di grup ini, gue marin bahwa di dalam Permen 18 2018 ini, hanya mengatur tentang lembaga adat di dalam desa itu. Sementara konteks kita membantu lembaga adat ini adalah meminimalisir segala macam upaya pembunuhan antar desa biasa yang terjadi. Beli lebut, adonara. Nah, sekarang bagaimana pengaturannya? Siapa yang bisa mewadahi ini? Supaya pertempuran antar desa itu bisa diminimalisir, bisa dihilangkan bila perlu. Karena biasanya hukum ekanika sebenarnya intinya ada langorua. Atau si desa A atau si desa B. Dua orang ini punya persoalan kok, bukan persoalannya lemho. Tetapi ada rasa secara psikologi kebersamaan mereka dalam desa, bahwa ini adalah kakak itu punya bapak penelap punya kepunyaan. Akhirnya sudah bergabung
menjadi Adonara, melibatkan Ile Paparuakai, melibatkan Demonopaji dan lain sebagainya, hanya untuk berseteru menyelesaikan urusan orang punya ini di awalnya. Kalau di awalnya itu, kalau perseteruan orang yang sudah diselesaikan, maka tidak ada persoalan yang membias sampai ke desa, sampai satu Adonara itu juga merangsek masuk untuk berperang dan lain sebagainya. Barangkali Joshua yang sampai 6 menit Pak, maka aku Pak Bilang ditanya mau di metel. Jadi kira-kira begitu. Sementara itu kalau dalam konteks pembentukan lembaga adat nakunnya, gue beberapa kali itu juga aku pernah mari bahwa ini barangkali persoalan hanya di Adonara yang lembaga adat yang mungkin ada yang mungkin tergerus nakunnya. Tapi kalau di Flores Darat hanya saya tahu mereka itu kalau kuatan Kialah Hulimara itu kokoh sekali mereka. Nah, dari situ sudah tahu persis siapa yang berbuat apa, siapa yang harus bertemu dengan siapa, dan siapa yang melaksanakan siapa yang berbicara apa. Kepala Biro Hukumnya. Kalau nak Pak Simon muda makin merah nak ni, tapi tempat belan telon on kai, sama juga di Lamahala. Itu pegawai lama belan telon on kai. Siapa yang bicara masalah agama, siapa yang bicara masalah adat, dan siapa yang harus berhadapan dengan pemerintah. Ini udah atur kai. Titik ini yang barangkali tergerus aku nih. Sehingga bagaimana sekarang itu kita fungsikan kembali secara struktur, secara hierarki kita yang ada di kita punya desa masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, Amah teman Saiman. Mosito kelemu tua deh. Nah, ilmu mau ento tentang mengapa aku nih kami ikan mau nyala bahwa ini pengaruh desa gaya baru lalu menempatkan kepala desa sebagai hakim perdamaian desa nih. Iya. Tapi keren lah. Nah, nanti ketua nagai sekarang tinggal ikan yang bisa holo kiring. Pak John respon sedikit, Pak John. Saya mau respon sedikit pernyataan Pak Simon tadi bahwa lembaga adat itu dulu ada dan sekarang tidak ada. Sesungguhnya tidak demikian. Lembaga adat itu dari dulu sebelum Indonesia merdeka ada dan ada terus selama desa itu ada, begitu. Jadi pernyataan Pak Simon sepertinya menanggapi apa yang disampaikan Bapak Elias dari Nama itu sebenarnya perannya yang memulai berkurang, menurun, ya, memudar. Itu saya pikir fakta yang terjadi hampir di semua desa yang ada di Donara. Nah, sehingga kita tidak bisa memberikan alasan mengapa dia ada dan sekarang menjadi tidak ada. Tapi kalau dulu kenapa perannya besar, sekarang menjadi berkurang. Itu saya pikir faktornya tadi sudah dikemukakan oleh Bapak Olaile, Bapak Simon, juga Bapak Elias, bahwa pengaruh agama masuk kampung, masuk desa. Kemudian pemerintahan desa sekarang sangat menonjol sehingga sepertinya lembaga adat itu menjadi bergeser perannya. Itu hal pertama yang perlu saya tanggapi. Yang kedua, soal apabila kemudian terjadi perselisihan antar dua desa atau lebih, saya pikir di dalam Permendagri itu sudah mengatur bahwa fungsi dari lembaga adat itu juga menjalin kerjasama lembaga adat antar desa. Sehingga ketika terjadi konflik atau masalah antar dua desa atau lebih, maka di situ perlu ada kerjasama antara dua lembaga adat atau lebih dari desa-desa. Bahkan lembaga adat dari desa yang tidak terlibat konflik itu juga bisa berperan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Adonara. Soal landasan hukum berlakunya atau terbentuknya lembaga adat, memang ruang lingkupnya hanya memang berlaku untuk satu desa karena peraturan desa hanya berlaku di desa yang bersangkutan. Itu perlu kita sadari bahwa Perdes tidak berlaku untuk desa yang lain. Maka ketika terjadi masalah di lebih dari satu desa, maka di situ bisa dilakukan semacam MOU atau kerjasama antara satu lembaga adat dengan lembaga adat yang lain yang sifatnya insidentil atau kasuistis untuk menyelesaikan masalah itu. Saya pikir ini penting. Ya memang tadi Pak Simon katakan bahwa perbuk itu ya untuk Flores Timur. Tidak bisa membentuk perbuk hanya untuk lembaga adat di Adonara.
karena dibentuk oleh jabatannya adalah bupati, maka berlakunya untuk satu kabupaten. Nah, baru atas dasar Perbub itu, desa-desa yang ada di Kabupaten Flores Timur, terkhusus di Pulau Adonara, ambil inisiatif memulai untuk mempersiapkan proses pembentukan lembaga adat dengan merancang peraturan desa dari tiap-tiap desa. Saya pikir itu saja penjelasan tambahan. Terima kasih. Selamat malam. Holoki sama John, Prof. Ya. Ya. Holoki. Jadi kerjasama dengan lembaga adat desa lain, ya, ini dilakukan secara spontan saja, tanpa Perbub memandatkan adanya lembaga adat supradesa. Tidak perlu itu. Tidak perlu. Karena lembaga adat ini dibentuk dengan dasar hukum Perdes, maka hanya berlaku untuk satu desa. Jadi Perbub itu tidak boleh mengarahkan adanya lembaga adat yang supra, tetapi di dalam melaksanakan fungsinya itu bisa terjadi kerjasama antara satu lembaga adat dengan lembaga adat lain yang tadi sudah disinggung bahwa kita itu ada Nuba, ada Nayubaya, ada segala macam itu bisa dimanfaatkan sehingga bisa ada kerjasama itu dan penyelesaian masalah itu kan lebih efektif kalau terjadi masalah sengketa antara dua desa, sebaiknya yang menyelesaikan itu adalah dari desa yang tidak terlibat dalam konflik itu sendiri. Saya pikir, tapi itu kan setelah Perdesnya itu terbentuk, baru kita ya membuat semacam hukum acara adat dalam penyelesaian sengketa. Itu langkah atau tahapan berikut setelah regulasinya terbentuk, begitu. Terima kasih, Pak Anton. Oke, ini berarti formalisasinya tidak berlebihan ya? Tidak berlebihan. Ya. Begitu kerjasamanya itu kerjasama saja. Jadi. Ya, karena ada satu fungsi itu, fungsi kerjasama antar lembaga adat itu salah satunya adalah kerjasama untuk menyelesaikan masalah juga antara satu desa dengan desa yang lain. Oke. Ya. Baik, terima kasih sama Prof. Kita lanjut ke Ikena. Abang. Sama Safki. Baik. Sama Olah Semuki. Ini sama Safki. Ya, silakan. Assalamualaikum. Malam orang tua Wahangkai, Kak Ari Wahangkai. Menarik diskusi semakin dari beberapa kali dan sekarang syukur karena orang tua sudah bisa hadir dan banyak memberikan gambaran. Dari mohon maaf tapi setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua Wahangkai narasumber, akhirnya kemudian ada pertanyaan besar PR besar yang sebenarnya Tite Wahangkai juga menurut gue kita sudah paham semua. Problem utamanya adalah problem yang berada di dalam kita masing-masing, problem yang berada di dalam lembah tanah masing-masing. Itu paling utama. Sehingga kalau mengerucut semua yang disampaikan tadi, memang menurut gue kita semua bersepakat bahwa membentuk Perbub. Hanya kemudian mohon maaf Pak Dokter, terakhir menyampaikan itu, gue agak sedikit menanggapi juga sedikit mau bertanya juga Pak Dokter, Pak Prof. Silakan. Maaf ini. Jadi kali lalu gue sudah pernah sampaikan bahwa kita kenapa pingin sebenarnya harusnya ada undang-undang khusus tentang masyarakat hukum adat. Itu sesungguhnya karena rancangan atau undang-undang yang ada sebenarnya belum mengakomodasi seluruh persoalan yang ada di masyarakat. Jadi bagaimana kita bicara tentang konflik kalau legalnya masyarakat adat, ya, kemudian di samping legalnya masyarakat adat, legalnya persoalan tanah itu pun menjadi problem utama sebenarnya dua hal ini. Sehingga kemudian kita butuh payung hukum. Di samping itu juga problem masyarakat itu, mohon maaf, bukan hanya kita bicara tentang, Pak Dokter, bukan hanya kita bicara tentang problem antara masyarakat internal di setiap desa atau hanya dua desa. Tapi problem yang paling utama menurut saya ada 3. Yang pertama adalah internal kita sendiri, yang kedua kemudian antar
bisa jadi antar suku, bisa jadi antar desa, atau bisa jadi antar nayubaya dari kita. Atau tadi orang tua sudah sempat sampaikan terkait dengan keturunan kerajaan dan lain sebagainya, itu memang harus benar-benar ditempatkan pada posisinya pada kondisi hari ini. Jadi problem internal, kemudian problem antar. Dan terakhir adalah bisa jadi problem antar kita dengan masyarakat, dengan orang luar. Ini yang kita mesti harus antisipasi dari sekarang. Sehingga jangan sampai kemudian problem banyak yang terjadi, mohon maaf, tapi juga sering terjadi antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi ini yang menurut saya agak sedikit saya tergelitik karena Pak Dokter sampaikan tadi perdes. Karena itu maka kalau menurut saya ini diakomodasi hanya perdes saja, maka bagi saya agak susah untuk kita menyelesaikan persoalan. Agak susah untuk kita menyelesaikan persoalan. Karena yang terjadi, saya pikir sama. Problem utama ada di dalam internal desa, baik itu positioning masing-masing suku dan lain sebagainya yang sudah semakin kelihatan bermasalah. Terus kemudian dari situ di internal saja kita belum bisa selesaikan, bagaimana problem itu melebar ke antar desa, antar suku, antar nayubaya ataupun yang lainnya. Dan apalagi kalau kita akan menghadapi problem yang lebih besar lagi antar masyarakat dengan pemerintah. Jadi mohon maaf dari orang tua, dari Pemda, mohon maaf saya sedikit menyampaikan ini karena kadang-kadang kebijakan pemerintah itulah yang kemudian melahirkan konflik di masyarakat. Ini yang menurut Goe beberapa kali kita diskusi itu, ini hal yang sering-sering kita sampaikan. Sehingga orang tua Wahangkai, Kakak Wahangkai, gue minta maaf beberapa hal ini gue sampaikan, sehingga kemarin Abang Hakim menyampaikan tentang hukum positif. Ya, itu apa pertanyaannya sudah jelas itu. Jadi Pak John yang nanti jawab, tapi sebelum Pak John saya bantu Pak John sebentar. Iya, jadi mungkin ini sekedar pertanyaan untuk kita diskusikan sama orang tua. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kita bergilir ki lanjut. Kita lanjut ki. Ini amamat petensile lo angkat 5 nakuna ini ke amamat ki baru ama dokter Oke, siap. Ya. Nanti Pak John sebentar, nanti saya bantu. Amamat ki. Baik, terima kasih Ama Anton selaku moderator kita yang Amak orang tua Wahangkai, Amak Alias, Amak Simon, Amak Ola, Kakak Ari, Pak Dokter Wahangkai Kupan, dan semua dimanapun berada, Mbak Tonga Blolo, tertarik sekali dengan pembicaraan tokoh-tokoh Tik Enak Nih. Jadi ingin mengambil posisi membayangkan Adonara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Gue membagi ke 3 periode itu. Ini nanti ujungnya adalah pertanyaan juga untuk Amak orang tua Wahangkai. Kalau kita sepakat bahwa dulu itu sebenarnya lembaga adat atau istilah naem bahwa kebelan lewo segala macam tatanan adat semua itu ada, tapi di sana juga ada perang. Hari ini Adonara yang katanya sudah semakin luntur peran mereka, perang ada. Terus ke depan ini perang itu masih ada apa tidak? Katakan begini. Dulu ada perang. Sekarang ini seperti tidak ada, antara ada dan tiada, ada perang. Maka betul Dr. William tadi bicara tentang kepekaan yang disampaikan oleh Ahmad Simon itu, saya setuju sekali. Jadi awalnya kenapa gue tidak respon tentang lembaga adat? Karena gue sebagai Adonara, gue tahu bahwa sebenarnya itu kekuatan adat, lewotan Adonara itu
hidup dia. Pertanyaan kita adalah apakah mereka butuh penghargaan baik oleh orang Adonara atau pemerintah misalnya, apakah butuh itu? Saya kira juga tidak. Maka misalnya ada pikiran bahwa apakah mereka juga perlu dilembagakan secara formil? Ini juga ada satu pertanyaan di sana. Kira-kira pelembagaan secara formil itu dalam rangka apa? Dalam rangka mereka mendapat insentif, saya kira mereka akan malu juga. Karena ini bicara tanggung jawab Lewo, bicara kepekaan, kepedulian tentang ya di samping eksistensi rakyat. Jadi gue membayangkan itu begini ya. Jadi ukurannya adalah kerja tanggung jawab dari tokoh kita di Adonara ini, tokoh seluruh masyarakat ada di Adonara itu kerja kualitatif. Rakyat itu tidak bisa diukur. Kalau ukuran kerja lembaga negara ini kan kuantitatif dia. Sedangkan kerja leluhur, tanah, alam itu kerja kualitatif, tidak bisa diukur itu. Jadi misalnya saya mau sampaikan begini, kalau kita tahu kita berangkat dari satu pandangan bahwa Adonara harus berhenti perang, karena begini, kami ini juga tapi belajar keluar, tetapi kemudian kami menjadi malu karena ketika orang bilang, you ngomong tentang Adonara, you bangga-banggakan Adonara, tapi Adonara kan masih menyelesaikan persoalan mereka dengan cara berperang. Itu kami punya malu, entah malu kami ini karena ilmu atau malu memang tidak paham adat. Ini satu pertanyaan untuk amak orang tua mewah Hankae. Apakah kami boleh miakem? Kami boleh miakem ketika ada perang di Adonara? Apa kami tidak perlu miakem? Itu pertanyaan gue. Kalau kami miakem, terus bagaimana? Kami juga berupaya supaya lewat tanah nih ke situ lagi arah penyelesaian masalah. Dan gue akui bahwa kerja kualitatif dari para tokoh, kualitatif benar-benar luar biasa tinggi, sehingga tidak bisa diukur dengan sebuah kertas keputusan pemerintah, apalagi insentif dan lain sebagainya yang sifatnya elementer yang mungkin ukuran-ukuran sekarang. Hingga berbahaya sekali kalau kita mengukur kerja-kerja itu. Tetapi titik singgungnya adalah peran tadi. Pergeseran peran yang menonjol pemerintah daripada tokoh. Maka memang kesadaran dari pemerintah juga harus ditumbuhkan. Sejauh mana penghargaan pemerintah terhadap peran mereka yang tidak kelihatan ini. Kualitatif memang peran rakyat. Jadi pemerintah juga harus punya cara tertentu yang memberi penghormatan kepada mereka. Karena mereka punya kerja. Ukuran gue yang untuk kerja-kerja orang tua, pemangku, lewat tanah, pada intinya rara melasare. Ukuran kita baik hari ini, ke depan terutama, ke depan adalah melasare. Tidak ada terjadi apa-apa. Maka sebenarnya itu keberhasilan rakyat. Tanpa kita tidak bisa deteksi seperti apa. Sulit alat ukur kita. Karena ini pendekatan personal, pendekatan leluhur, lewatan, pendekatan adat yang luar biasa tinggi. Jadi gue pikir ini pertanyaan gue untuk karena mungkin ada bisa ditangkap sebagai banyak pertanyaan untuk amak orang tua mewah Hankae. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini juga ada manfaatnya untuk kita Hankae. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ahmad. Tonton. Ni tite ama tu Anis. Ata mau simuki, ama tu Anis mau simuki. Oke. Amai, gue potong sebentar ya. Ama moderator, gue potong sebentar ya. Gue mau offer nih, gue mau offer. Gue kabarin sebentar. Kami minta izin, kami isi perut dulu ya, akma beke. Oh, gemio. Kami atur-atur via Tobo, jadi kami minta izin, kami isi perut dulu. Kita akan ikut terus ini. Ya, Ero aman. Anak aku baru bergabung mure. Jadi akma kurang, kami minta izin untuk kami isi ruang tengah dulu. Iya. Okay. Kami atur-atur via Tobo nih. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih nih. Naga ni tite sebelum ketua Anis, selepas itu Anis tite balik sama Alias ki. Ini menarik yang Amalias atau dengar nama segi Amalias. Amalias atau tapa amamat hakim kirinan akunesi ama Alias.
Oh. Naku ne nak marmai. Nolong adatnya ketuna. Bela lewo naga lewo tanah alap makadai di ketuna. Naku di Tambaki. Naga Orde Baru, ada desa Gaya Baru ini di Tambaki. Nanti ni antara mori pamunai. Jangan sampai mereka Tambaki tu lika. Mana neto. Sekarang Tambaki tu. Naga aneki ata ama mutapa aneki. Ama mata ki mari man helu na mana. Sampai kalau umpama nuan pagerena nolok kai tidak tak awakit sedap pandangan tidak waktu ne paling tidak andalkan main kita ni di dekat di etrana kah sehingga dulu kebolehan kita sendiri. Tapi ingat garis ada tu na tanah kita ceterkan mei warakna hukum kita selama ada itu nah ni bahasa ada terang-terang. Kalau dia kutuk bunuh belu bagi malahan tabe telimei kan tinjak. Pada saat kita telimei maka atamua mulai berurusan kiri kanan kita sampai saat itu selesai kan. Yaitu tugas-tugas atamu kimua badan yang selesaikan bisa nak ini kita selesaikan cara tauma ini berarti yang paling kita harapannya kemungkinan pebunut loh kan. Pebunut nakune karena keputusasaan. Putus asa tomu peduli bagi kita lah nakune sehingga kelemahan tu nakune kalau nakune dia tak pernah omong nakune juga karena pengaruh fungsi-fungsi mehen dia nakune hampir fungsi kandala atau mau ambil perhatian kurang seperti ama muda maki yang omong nakune masalah antara koda kiri untuk naik ubahnya antara lewo naik ubahnya antara itu suka ada sudah ada pertekan antara suku dan lewo deh naik ubahnya nenon kai tinggal saja kita fungsikan lebih bagus sehingga kita pakai orang antara nih Piatino pelali ma'aruf kelo atau di dalam suku-suku dalam desa sepakat gohukannya dan setuju untuk mengaku akwal berarti dengan melewati sistem baulolo. Nah, sehingga ata berani lo. Dia kalau nak berani nak apa berarti sini nak hukuman naik benar. Sehingga dulu kayak apa kita sekarang titik urus perintah huak sekarang ni huak panggil ketika dan masih diwahaki pukul. Contoh model macam peristiwa nolong kat titik hanor mai demo numpaji sebab kita ni dalam fungsi yang paling kuat itu inan atau anak laki itu orang akan di hari sore dalam tatanan kehidupan kita mana kita ni itu wal nan kalau karena Belanda ganggu netak kedai sanggai pembunuh penipu di demo bemelak paji bemelak rasuk sana rasuk membuat kita berkeping-keping tujuan untuk mudah menguasai kita itu satu sistem sini. Sehingga kalau nanti tera kita perlu kembalikan kepada hukum dasar kita taku alam marina pune berarti sini kita tidak berani lagi pembunuh yang muan ta'aruf dia berarti atau ini putus asa dia mau menang sendiri tapi tidak mau mendengar yang lain maka akhlak di dalam kehidupan sebagai atadik untuk ini akhlak lama holotna ini nanti pun kebetulan yaitu pertama kita berakhlak kepada sesama manusia tuang kakak aring kakak dike aring sare ina tuan laki keborang kemudian berakhlak kepada ala petirera bulan nimun tanah eka berbudi pekerti yang tinggi yang berikut berakhlak kepada makhluk ciptaan Tuhan di luar manusia artinya apa deh tanah eka murabolo sekaligus dengan awam naung nepanolan ulang barang tidak boleh dia balai secara sembarang sebab makhluk ciptaan Tuhan di luar manusia hidup dan kehidupannya diatur oleh alat petirera bulan nimun tanah eka itu sendiri. Kita durhaka maka kebanyakan kita waranta itu sudah berdosa itu dosa dalam tatanan adat maka atamu mulai atu holo tapan tali holo kayu macam-macam kerja ni kuat tangkap berarago tapi dia siapkan kemudian kalau lembaga adat ini diperdirikan taro kuata berarti ini tidak tuntut dia cinta kepada lewatana cinta kepada kakak aring cinta kepada inan atau anak laki itu barakan sehingga nak tidak bisa menuntut biaya apa-apa. Nek cinta lawan aku deh. Contoh kalau pembicara mangkar orang lain aku deh. Deit lo doain saja takutnya kakak ari wapal belum yang lewatan ambil kelapa kok lebak saja bisa muat. Itu pertama. Bisa juga kancing kita nek gimana dalam palang perjalanan nek gimana ni sekor pemberaan mani polis mau apat mani kalau lewatan membolong pihak para orang kamu lot lain gere lain.
berhasil arah. Yang kuncinya itu kebanyakan ketemu pada gua untuk mengatur barang itu seperti itu. Jadi pembicara itu makanya gulmarnya sudah onet pas kai. Ada nak lumayan lebo, ada nak lumayan suku. Kemudian macam pertikan antara dua desa bisa diselesaikan antara lembaga adat tuh, lembaga itu kini terjadi sepakat menahan persoalan tak asal onet ake miring menam. Itu secara gambaran anggota amat mari dapat kurang lebih menang. Amalias ali. Iya. Mata hakim naku ne helumari nabe digelhana naku ata mota parosi. Ama mata hakim naku ne. Marmeng kami ini di miakam kalau ata marme ada naran miane pembunuh ke mabe perang amuli kan ne nak marmen net kami miakam ne mur yang lutake mana. Ainda na kulit memang miakam lebih. Yo hakim tangan tapi tu ramu lambu ke penala pembunuh kan ni naku ne. Awang kakit yang mau kita pada orang itu anak bola pelita tu mari nak keren. Nama nanti kalau ada kita yang fungsi kita terdetak akhirnya akan sinyal. Kita berungal ada pukul menala kita berungal. Sini yang kacau balon nasi. Kalau awal amal itu nak mari tu setuju. Sebab beliau tiap mula atau dia sebab tangannya kan kai. Nanti orang kayak itu dengar di kita kembali kepada hidup berakhlak nanti ini perlu ditanamkan. Sebab penyakit kita kan dipayungi oleh 3 hukum. Pertama, hukum agama, hukum adat, dan hukum pemerintah. Kita taatikan, patuhi dan disiplin kemungkinan pembunuh gerindakmu. Asal kita ini jangan digerogoti oleh sumpalan-sumpalan sehingga kita rasa ya. Ya itu yang gambaran gue seperti menang. Terima kasih Amalias. Kamu kan nanti ama mata hakim on kurang pala be. On kurang. Kalau ni marode nak ada ke kami ada buat tangan ni tuduh lek kembali ada nak kalinya. Tuan anak itu. Nanti tu belu baki tiga. Nadi bel. Boleh biha inawani kan gerak kan. Tangan sudah mari lokal. Mana inabi nak baru mas itu ulama. Jadi kami orang akan terbuka. Nah, tak bulat. Nama matahari Jadi, cukup menang. Terima kasih Amalia. Ama olah ni tantua Anis nak dua Amerika kedengar orang sih. Ini titik amat mantau Amerika kan akhirnya nak sih. Bisa. Ama tua Anis silakan. Oke. Ama orang tua ina bine kakari opalap malasnara yang go ngobatong amblolo. Beker tapi go selalu kiri naik merujuk ke jalan bawah secara khusus Laupau, Lamela atau Lamabayung. Jadi seperti yang amak orang tua rawan kan aku nemaring ko hanya tapang holo masih di amak ke sima muda makin namari okai nokne dan opal amat peten sili namari mia ketletake adonara wia pirarono bau. Jadi gue rasa sebenarnya tite si lawatan on ini fungsi hukum adat ini sudah jelas. Tetapi tite yang generasi murin ini yang pana pakero delore. Jadi sebenarnya adonara yang bauk nih tite bisa taruh murin dalam arti bahwa perang tanding nih taruh sampai 0 bisa sekali. Kenapa tidak? Dari sebenarnya fungsi kelebanggaan adat tite ini sudah sangat jelas di sana. Tinggal bagaimana pemerintah dan hukum itu melegalkan adat, fungsi adat itu secara lebih jelas dan terarah sesuai dengan hukum yang pada dasarnya akan merujuk dan referensinya itu pada kearifan lokal tite atau fungsi kelembagaan adat tite. Secara khusus oke, minta maaf sekali lagi kalau kukirim selalu merujuk ke jalan bawah secara khusus Laupau, Lamela atau Lamabayung.
seperti amak simo muda makin aku nemaring karena perai kami ini perang tanding ini hampir saja terjadi tapi tidak terjadi karena pendekatan kelembagaan adat kami ini untuk meredam perang tanding ini. Makanya mungkin via atau pirarong tite yang untuk sekolah ini mungkin gelupakan. Makanya tugas dan tanggung jawab tite atau ini PR pekerjaan rumah untuk tite wahangkai secara khusus tite yang mungkin untuk sekolah nih atau mio yang punya kewenangan dalam hal hukum nih yang bekerja di bidang pemerintahan mungkin mepetro belah mure supaya PR atau tugas tanggung jawab yang sudah menaat ini karena tugas tite yaitu sosialisasi sampai pada level yang paling bawah tingkat desa. Bagaimana mengembangkan lagi tugas dan fungsi kelembagaan adat itu secara total dalam hal ini amakat orang tua rakyat Prailawo yang sebagai mehena bele. Sehingga gue sangat yakin dan sangat optimis bahwa adonara baru tite lawo adonara Arian ani, lawo tanah adonara Arian ani bisa meredam terjadinya perang ini karena kalau saja tugas dan tanggung jawab tite untuk sosialisasi dan secara khusus amak orang tua mio yang kerja bidang pemerintahan supaya bisa melegalkan fungsi dan kelembagaan adat ini secara jelas dan terarah sesuai dengan hukum yang dibuat merujuk pada level lokal tingkat yang paling bawah yaitu di bagian desa. Sehingga gue sangat yakin bahwa perang tanding ini takmu kalau saja pendekatan dari amakat orang tua sebagai mehena bele prai lautan ini dioptimalkan. Terima kasih untuk penyuang.